tak mau saya mati, letak di dalam beg sampah, langsung diantar ke ini tanpa keluarga tahu, tanpa dimandikan. Saya tak mau mati macam itu, ya Allah. Istanbul, Assalamualaikum. Kepada korang yang baru datang ke channel ini, nama ayah Mehmet Izzuddin Gul, rakyat Malaysia yang menetap di Istanbul, Turki. Mungkin korang pernah nampak ayah sebelum ni muncul dalam video-video DMS Studio. Tapi channel ini adalah channel ayah sendiri dan korang semua dijemput untuk like dan subscribe dan tekan loceng merah di bawah. Baru-baru ni ayah ada dapat satu panggilan telefon daripada North Macedonia, daripada seorang akak Indonesia yang ayah telah kenal rapat sejak sekian lama. Nama akak tu adalah Alberta Siagian. Panggilan telefon daripada Kak Berta ni memang sangat mengejutkan ayah kerana rupa-rupanya Kak Berta telah dijangkiti oleh COVID-19 bulan lepas. Tapi sebelum tu korang kena tahu yang nature kerja ayah sebelum ni adalah hampir setiap bulan ayah akan pergi ke North Macedonia. Dan waktu ayah berada di North Macedonia ni lah, kadang-kadang Kak Berta akan datang untuk berjumpa dengan ayah. Dia selalu hadiahkan makanan untuk ayah. Kalau korang tengok video ayah sebelum ni, salah satu video dia adalah video masakan, ada sebut lada daripada Macedonia. Sebut lada itu adalah sebut lada yang dihadiahkan oleh Kak Alberta ketika ayah datang melawat Bandar Ohrid. Jadi bagaimana Kak Berta ni boleh tinggal dan menetap di Macedonia adalah kerana dia berkahwin dengan imam masjid di Macedonia. Dan kalau korang tahu, North Macedonia ni adalah sebuah negara bekas taklukan Ottoman Empire sebelum ni. Jadi masih ramai lagi Muslim yang menetap di negara Macedonia ini. Jadi suaminya adalah salah seorang imam di masjid di Macedonia dan Kak Alberta telah menetap di sana sejak beberapa tahun yang lepas. Jadi Kak Alberta telah menelpon ayah dan beliau bertanya, "Dek, kamu ada buat channel YouTube kan? Boleh tak kalau kita buat satu video, akak nak cerita dalam video tu tentang pengalaman akak dijangkiti oleh COVID-19. Macam mana parahnya akak ketika dijangkiti, bagaimana layanan akak di hospital di sana, bagaimana akak terkena COVID-19 di sebuah negara yang majoriti penduduknya bukanlah penduduk Muslim dan sebagainya." Jadi ayah apabila dengar saranan daripada Kak Alberta tersebut, memang teruslah ayah bersetuju. Dan insyaAllah video ni adalah mengenai pengalaman akak Alberta, seorang warga Indonesia yang dijangkiti COVID-19 di sebuah negara di benua Eropah, iaitu negara North Macedonia. Tapi sebelum tu korang kena tahu juga bahawa COVID-19 telah meragut nyawa seorang warga Indonesia yang menetap di Turki yang berkahwin dengan warga tempatan Turki sebelum ini, iaitu almarhumah Kak Nurmawati. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Kak Nurmawati. Semoga beliau diterima sebagai orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Jadi jom, ayuh kita akan video call Kak Alberta di North Macedonia melalui Skype. Kita akan dengar pengalaman beliau berhadapan dengan COVID-19. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akak sihat? Sound and live, alhamdulillah. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada akak. Akak antara salah seorang yang telah berjaya melepasi ujian lah dengan selamat. Alhamdulillah dan tahniah. Bagaimana memula sekali tu akak sedar akak dijangkiti oleh COVID-19 ni? Apa gejala-gejala yang akak lalui, batuk dan sebagainya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan tak pernah menyangka lah kalau saya tak kena COVID ini. Sebab kami tak ada keluar. Kami sangat hati-hati. Tak ada terima tamu juga di rumah. Kami belanja semua apa orang antar. Pada saat itu saya tidak sadar saya kena corona. Waktu itu kan sudah puasa sunnah Syawal. Jadi saya nak sekali makan aiskrim. Esok paginya ada ini besar-besar telur ayam di leher. Itu sebesar telur ayam, ada kelenjar entah apa ke. Itu saya kompres pakai air hangat lah. Itu nyeri-nyeri. Nah, tiba-tiba itu mengempis, tiba-tiba batuk. Sekitar 4 hari di rumah itu batuk, tak berhenti-berhenti batuk. Suami cakap, "Kau pergi dokter." Mana mau aku pergi dokter, suasana macam corona ini. Nah, akhirnya tiba-tiba ada demam. Suami suruh saya lagi pergi dokter. Saya tak mau. Akhirnya dokter itu dipanggil. Dokter itu bilang, "Okeylah, aku kirim orang ke situ untuk rapid test." Saya dites, suami dites, negatif deh. Setelah dokter itu datang, saya diperiksa-periksa mulut lah. Kata dia, "Kamu ada bronkitis. Saya punya throat ini perih lah. Kamu ada bronkitis." Diinfus lah. 3 hari infus deh. Dokter pergi rumah itu 3 hari. Dan terus demam itu sedikit menurun. Tahu tak deh, demam itu rasa bukan macam orang demam biasa. Dia sangat panas, sangat tinggi, luar biasa tinggi. Jadi saya tuh sampai sekujur tubuh saya ini, saya punya katil, saya alaskan plastik, saya siram baju saya itu dengan cuka apel, vinegar, makan paracetamol aja. Ketika itu akak masih di rumah lagi? Masih di rumah, dan saya tak tahu itu corona kan, saya kan negatif deh. Jadi pikiran itu cuma demam aja. Habis itu dia diare, buang-buang air besar terus. Itu yang bikin badan lemas. Sekitar 1 minggu lebih di rumah. Saya cakap sama suami, saya ingat lagi itu hari Kamis. Itu nafas mulai sesak.
Padahal batuk sudah berkurang, tapi sesak nafas. Saya bilang sama suami, ayolah kita pergi klinik swasta itu tengok ini, CT scan, tomografi. Nah, sampai di tomografi itu dia nampaklah saya punya elang itu penuh selai, dahak. Suami pun ada sikit. Nah, balik rumah, panggil lagi dokter. Datang ke sini, infusion lagi supaya dahak itu encer. Tapi tak berkurang lagi, Dek. Demam lagi, panas ini, Dek. Habis itu, hari Sabtu, saya sudah tak tahan. Saya bilang, kita pergi hospital lah. Saya tak tahan, saya nafas sudah macam ini. Saya bilang, tak ada apa-apa. Tapi masih tak tahu itu corona. Sampai di hospital tu penuh, Dek. Kami dari 1 hari, Dek, belum dapat kamar lagi di emergency. Kenapa hospital tu penuh? Sebab Ohrid red zone. Situasi COVID kat Macedonia masa tu macam mana? Second wave. Kami saat itu 6 Jun ke atau tanggal berapa itu kami paling banyak di Europe, Dek, sebelum Germany yang second wave. Jadi di situ saya lama menunggu, Dek, agak petang baru kami ada kamar, Dek. Kami didapat injection. Habis itu karena sudah petang kami tak bisa dites lagi. Kami ditaruhlah di building sama suami. Di situlah kami tidur 1 malam. Esoknya hari Minggu diambil tes itu swab dari hidung dan ini lidah. Dia punya result hari Isnin lah. Nah, suami keluar hari Isnin, dia itu positif tanpa simptom. Esoknya hari Isnin tu saya kembali dites. Selasa saya baru ada kabar kalau saya ini positif, saya dipindah lagi, dikumpulkan dengan pasien lain. Kata dokter, kamu jangan takut, kamu bisa cakap bahasa sini tak? Saya bisa. Kamu ini positif tapi kamu punya teruk itu sudah tak ada lagi. Kamu ini tak akan ada demam lagi. Masa sulit tu dah lewat. Kau di sini akan diterapi vitamin aja. Bersyukurlah saya. Ternyata di rumah itu yang parah, dia. Dalam hati saya ini kena prank rapid test. Saya kena prank itu benda-benda yang tes itu, Dek. Separah apa sebenarnya COVID-19 yang Kak rasa ni? Separah apa perasaan dia macam? Dek, saat di rumah itu, Dek, saya tak tahu itu sakit apa. Saya tak menyangka itu corona sebab saya negatif waktu di rumah itu. Saya tu merasa tulang semua hancur. Macam terlindas, entah macam mana orang terlindas tu. Jadi di dada itu, Dek, tulang di dada ini itu sakit sampai ke belakang. Tak tidur miring salah, tidur biasa salah, tidur duduk pun salah semua. Ini tulang-tulang ini sakit semua. Terus habis itu panas badan tinggi, sangat tinggi. Dan itu bukan 1-2 kali. Nanti kalau sudah hilang, ingin menggigil, basah baju. Baru minum, letak gelas, 5 menit, 10 menit, kering lagi. Macam tak ada rasa minum. Minum terus lagi. Tapi tenggorokan ini tetap aja panas. Dan dia punya demam itu luar biasa, 39 up. Dan saya tak tahu asin, masin, pedas ke apa, tak bisa merasa. Tambah lagi garam, tak ada rasa juga. Tambah lagi ini, tak ada rasa juga. Saya bilang, apa ni? Makanan suami kan yang masak. Oh, letak garam tak? Aku dah letak, kata dia. Jadi itu, Dek, yang ini. Bagaimana layanan di hospital? Sebab akak kan sebagai orang asing, bukan warga negara Macedonia. Sebagai orang asing, dokter-dokter itu banyak datang ke tempat saya. Yang bukan dokter saya pun datang. Kata dia, saya ini kina gitu. Macam orang Cina. Saya bilang, saya Indonesia. Dia cerita-cerita lah gitu. Saya merasa tak diasingkan di situ. Mulai dari dokter, nurses, cleaning service, semua ramah lah. Dan saya bilang sama dokter, direktur hospital itu tengok saya bilang, boleh tak saya order makanan halal food dari luar? Saya tak makan makanan ini. Boleh, apa kau ndak, kau order aja, asal ada yang mengantar. Ada restoran di Ohrid itu, yang depan masjid di air itu, Dek. Okey, saya tahu. Restoran Turki kan? Nah, restoran itu yang ini, Dek, yang semua. Saya ndak buah ke, ndak apa ke. Saya bilang, boleh tak saya bawa electric heater? Saya malam dingin, sejuk. Saya mau bawa kettle air buat rebus air. Kau bawa apa aja boleh, kata dia. Nah, jadi saya itu tengah malam, hancur tea apa semua ada, Dek. Saya pun merasa di situ ada keluarga baru lah. Macam saya ini diutamakan. Nah, di situ saya minta kursi. Boleh tak saya minta kursi? Sebab saya punya tempat tidur itu tak menghadap kiblat. Saya ndak solat duduk pun tak mungkin pula saya solat di lantai. Lantai itu penuh dengan disinfek, basah terus. Ya, dikasih, Dek, dibagi. Saya solat duduk. Tiap saya solat itu, dokter itu saya semacam mendengar buka pintu, tengok saya apa buat gitu-gitulah. Berapa hari Kak di hospital? 11 hari plus yang 2 hari menunggu hasil result. Jadi 13 hari, Dek. 2 minggu lah. Kalau suami akak macam mana? Nah, suami saya ini building lain. Suami saya ini kan tanpa simptom. Jadi dia itu diletak satu kamar, 3 orang. Tak ada VIP, Dek. Kami dah ambil VIP room. Diletaklah satu kamar dengan orang-orang yang teruk-teruk batuk, teruk sesak nafas. Jadi takutlah wak itu. Dia toilet sama-sama pakai toilet rame-rame. Dia tak bisa macam gitu. Kata dia,
aku tak bisa ni. Nah, akhirnya keluarga berunding, dia dikirim ke private hospital di Skopje yang masih terima COVID. 2 minggu dia di situ. Tapi sampai Jadi, habis 2 minggu tu suami nggak ada gejala. tak ada gejala, tak ada batuk, tak ada apa. Sebenarnya kalau dia langsung bawa balik pun bisa waktu itu. Cuma dia tak sabar. Kata dokter, tengok 2-3 hari ini kalau kau okey, langsung balik rumah aja. Tapi family kan panik kan, dia sudah berumur. Jadi takut ada apa-apa. Yang banyak meninggal tu yang sudah usia tua-tua kan, Dek. Keluarga bilang harus cepat bergeraklah, antarlah ambulan ke Skopje. Suami itu pun diterapi juga di sana, Dek. Dicuci darahnya 48 jam. Apa yang bawa dari rumah tak boleh masuk kecuali telefon. Jadi dia punya pijama dari rumah itu semua tak boleh, Dek. Very strict lah. Tak macam saya boleh bawa heater semua. Apa benda semua boleh. Jadi di sana dia tambah stres lah. Dia tak boleh pegang telefon. Pagi dibagi 5 minutes, petang dibagi 5 minutes telefon. Betul-betul harus rehat. Perasaan akak ketika mula-mula kena corona dapat tahu tu macam mana perasaan akak? Waktu masuk emergency tu banyak orang batuk, sesak nafas kan. Saya gini, jangan duduk di sana, nanti kita tertular. Itu saya cakap sama suami. Ya, kita berdiri tepi-tepi aja biar dia tak usah duduk bagi orang-orang yang batuk tu. Nanti kita tertular, mereka ada corona lah gitu. Itu yang saya pikir, Dek. Ketika saya kena, langsung saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Aku pikir aku ini tak ada corona lah. Aku hina orang ada corona, aku tertular. Ternyata aku ada corona. Istighfar dulu saya, Dek. Langsung saya menata hati. Saya tata dulu. Saya bilang, kita tak tahu. Ini conspiration atau apa, kita tak tahu. Dan virus ini ada. Dan ini sekarang ada di dalam tubuh saya. Dan virus ini tak akan masuk ke dalam tubuh saya tanpa izin Allah. Jadi saya kepada Allah lah saya meminta disembuhkan. Saya berusaha menenangkan diri saya. Itu pasien banyak menangis. Saya bilang, jangan menangis. Kau kalau menangis nanti ini terblokir kau punya nafas. Saya dengar kamar sebelah ini, saya datang. Jangan menangis, berdoa. Saya bilang, dokter ketawa aja kalau lihat saya ini. Jangan menangis. Saya selalu bilang gitu. Harus senang. Saya menyanyi, bersolawat. Tapi tak bisa keras-keras suara lah, Dek. Sebab saya punya nafas masih pendek-pendek lagi. Jadi saya pikir saya tak boleh stres. Saya harus sembuh. Saya tak mau saya mati dari hospital, letak di dalam beg sampah, langsung diantar ke ini tanpa keluarga tahu, tanpa dimandikan. Saya tak mau mati macam itu, ya Allah. Saya tak mau, jangan matikan saya cara begini. Itu terus yang saya ini, deh. Benar-benar keinginan saya untuk sembuh itu sangat besar. Dan saya sangat yakin Allah sembuhkan saya. Itu yang memotivasi. I have to motivate myself. Sebab siapa yang menghibur? Orang hanya berkata, harus kuat, harus tabah, harus kuat, harus tabah. Tapi kalau kita tak terima, macam mana? Jadi harus kita sendiri, kita membuka diri, kita harus menyadari bahwa ini ujian. Ketika ujian datang, kita harus sabar. Itu aja yang saya inginkan. Jadi terapi di rumah sakit itu, pagi dibagi oksigen, habis itu kontrol punggung lah, tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas. Habis itu kontrol yang di sini untuk jantung itu, yang dijepit itu. Infusion, 2 macam infusion pagi hari, petang jam 8 malam, 1 macam itu aja. Tak ada obat. Saya tanya sama dokter, ini infus ini apa isi dia? Itu ada vitamin, ada antibiotik. Itu dia jawab. Kenapa kau tak tahu? Sebab COVID ini tak ada obat. Aku mau tahu kau bagi aku obat apa. Itu saya banyak tanya lah. Akak rasa akak kena COVID ni melalui apa? Akak terjangkiti daripada siapa sebenarnya? Itu yang saya heran. Sebab yang saya tahu, saya terakhir keluar rumah 2 days before Bairam. Apa Bairam? Sebelum hari raya? Sebelum hari raya. Sebab saya tidak beli bahan-bahan bikin kue raya. Habis itu saya tak pernah keluar lagi. Tapi dari mana lah itu? Saya sangat hati-hati. Kemana-mana pakai masker, pakai sarung tangan. Orang bilang saya gila lah, takut sama corona lah, gini-gini. Saya tak peduli. Saya tengok orang di kedai, orang tak pakai masker, saya marah. Kau pakai masker? Ini. Itu pun saya bisa kena. Jadi jiran-jiran ini heran. Berta kena corona, kena. Ramailah orang menelpon saya ini. Saya tak bisa semua jawab. Sebab orang itu tahu saya selalu tutup pagar rumah itu, tak keluar rumah, tak pergi jiran. Bisa saya kena. Sekarang saya berpikir, kalaulah saya yang social distancing, saya jaga selalu, stay at home saya jaga, itu bisa kena. Macam mana orang yang banyak mobilisasi itu, tinggi, keluar-keluar itu bisa lebih ini. Saya ditanya dokter, kamu pergi mana? Saya tak ada pergi mana-mana. Suami pun dah lama tak pergi mana-mana. Dia nanya saya, apa kamu punya pets di rumah? Saya bilang saya tak
punya pets di rumah, tapi tiap hari saya bagi makan kucing liar. Di kebun rumah saya itu kalau anjing liar, saya letak di luar rumah, dia punya bagi makan. Itu ada sekitar 8 ekor anjing liar. Itu kamu ada suntik tak anjing itu? Tak, itu anjing liar lah, tak pergi mana-mana. Dia tarik makan datang rumah. Kemungkinan dek dari kucing itu dek. Sebab saya hari-hari ini kan cuaca bagus, saya hari-hari main komputer ini di luar, di kebun. Anjing itu duduk lah di kursi taman dekat saya itu, duduk di situ dek. Memang betul lah COVID ni boleh terjangkit daripada binatang kan? Itu. Jadi ini ada satu kisah lagi yang saya nak kongsikan. Saya sebagai orang asing di situ, yang satu kamar itu orang asing. Pertama sama orang Turkis, nenek 76 tahun. Sama Muslim lah. Anak dia di Amerika, dua-duanya tak bisa balik. Dia ini tak ada bawa tisu, tak ada apa nenek ini. Nenek, saya bilang, kau ada ini tak? Ada bawa tisu tak? Tak ada. Nenek, apa yang aku bawa, nenek semua halal pakai. Sebab dia malu-malu kan, umur 76 tahun dan dia sangat hebat bisa survive. Berta, kau bisa mengaji tak? Aku nak mengaji, aku segan sama nenek lah. Ternyata dia boleh mengaji deh. Saya boleh mengaji apa kan. Habis itu dek, nenek sudah pulang dulu, saya belum bisa balik. Nenek ini tak ada simptom juga. Jadi saya ada kawan baru lah, orang Kristian dek. Kan di Balkan itu kan masih ada ini kan dek. Sentimen Kristian, Muslim. Ya, itu. Saya yang masuk kamar dia. Dia lihat saya ini, dia tak tahu mungkin ini. Mata saya kan kelihatan. Dia nengok, lihat aja ke saya. Mata saya bukan macam mata ini dan saya kecil badan kan. Saya nanya, halo Kak Kosi, kamu dari mana? Saya bilang saya dari kampung saya inilah. Kamu bukan orang sini. Dia dikira saya gypsy. Saya bilang saya bukan gypsy, saya orang Indonesia. Apa buat kau di sini? Aku suami orang sini gitu. Terus saya spray disinfect di katil itu dek. Tak tidur itu saya spray semua. Kau jangan spray, aku tak suka, kata dia. Itu semua bersih, baru diganti, kata dia. Saya diam aja. Saya bilang, boleh tak saya pasang kabel panjang itu? Saya bawa kabel panjang itu deh. Sebab dia punya power source itu cuma satu aja dekat katil orang itu. Boleh tak? Kau semua kau bawa. Aku tengok kau bawa heater lah, bawa elektrik heater lah, bawa ini. Kau ini tak sakit kah atau tak tidur sini? Saya bilang, saya sakit sama macam kau, tapi aku tak bisa minum air dingin dan dokter tak melarang. Dokter siapa yang izinkan kau bawa? Tahu tak, saya bawa orange 10 kilo, orange. Bawa Maggi lah, apalah benda-benda semua kan. Pokoknya dia satu hari tu dia tak ramah sama saya. Apalagi saya minta kursi kan, saya sembahyang. Saya dengarlah dia cerita sama suami dia. Ni ada orang Indon lah, ni gitu. Saya diam aja. Dia bilang deh, aku tak sedap makan lah di sini. Aku sudah tak tahan lah makanan di sini. Itu aja bagi. Saya bukannya ada riak memamerkan apa yang saya buat. I just want to share sebagai orang asing di situ. Karena sejak awal di hospital tu saya selalu order dari luar. Roommate saya, dokter, nurses, semua saya belikan. Jadi saya tanya dia, kau nak makan apa? Aku tak paham, kau cakap apa? Aku tak makan hospital sini, aku makan order luar. Boleh macam gitu? Boleh, kau nak order apa? Aku tak punya uang lah, aku yang belikan semua. Gitu. Berapa hari saya satu kamar sama dia? 5 hari, selalu saya belikan. Dokter-dokter pun, jadi saya ditanya sama dokter, I want to bring the face of Islam lah. Sebab saya Muslim kan. Setiap kali saya solat, dokter selalu, Berta, ditepuk tangan. Berta, iya, ada apa? Kau jangan lupa berdoa untuk kami ya. Ya, saya berdoa untuk semuanya gitu. Bravo. Dokter itu kau banyak kali lah kau ini berdoa. Berapa kali satu hari? Saya bilang, ini saya ambil yang sikit. Saya ambil yang fardu aja deh. Banyak kali. Jadi dia pelan-pelan dia baik sama saya. Terus dia telepon suami dia. Aku dikasih makan terus lah. Gitu dia sama ini kan. Terus dokter bertanya sama saya, kenapa kau selalu belikan kami? Saya bilang, COVID ini adalah hal yang tak sama dengan sakit-sakit sebelumnya. Bukan kau saja yang kerja keras. Kami pun kerja keras nak sembuh. Sebab ada vaksin. Nah, dokter-dokter itu bekerja 24 hours. Tak boleh balik rumah. 1 minggu 2 kali aja boleh balik rumah deh. 24 hours dia punya curfew deh. Coba bayangkan, banyak kekurangan deh. Dia tengah bantu saya pasang infusion itu deh. Dia dipanggil kamar lain. Panggil lagi. Tak cukup orang lah. Tak cukup tenaga medis. Dia pun faham kawasan situ kan. Jadi akak, terakhir bagaimana dengan situasi akak sekarang dan pesanan akak pada orang di luar sana? Terakhir sebelum pulang result keluar, jadi dibilang saya sudah negatif dan boleh pulang. Berkemaslah saya di situ. Ketika saya tidak keluar dari pintu itu dek, dokter itu berbaris tak macam pasien yang lain.
berbaris, doktor ketepuk tangan, bersorak, Dek. Saya balik itu ambulan, Dek, yang hantar. Keluarga jemput tak boleh. Saya pulang 2 minggu di rumah, saya cuma dikasih antibiotik 3 hari untuk malam, 12 hari itu untuk pagi. Ketika sudah tak minum pagi hari itu, ternyata ada side effect, Dek, dari antibiotik yang panjang itu. 2 hari 2 malam saya diare. Macam sudah tak ada tenaga lagi. Saya sampai berpikir, saya ini tak mati karena COVID, mati pula saya karena side effect. Itu yang saya pikir. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, dan sekarang yang saya rasa saya macam orang biasa lah. Karena selama saya pulang sampai ini, saya rasa biasa aja, macam tak pernah sakit gitu. Cuma kemarin saat sudah tak makan antibiotik itu ada side effect, tapi sudah terasasi, alhamdulillah. Saya pesan kepada semuanya, ini masalah bersama, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada kerajaan, kepada government, tak bisa sepenuhnya. Kita harus bantu mereka. Whatever orang bilang ini conspiration lah, ini yang bikin virus lah, itu tak kisahlah, biarlah, itu berhadapan sama Allah. Yang penting apa yang kita hadapi, bahwa virus itu ada, memakan korban, sedang ada yang sedang berjuang untuk sembuh, dan tenaga medis, dokter-dokter, nurses, mereka juga manusia, punya keluarga. Jadi kita hormati juga yang meninggal. Jangan anggap ini remeh. Ikuti amaran-amaran peraturan yang ada. Pakai mask. Sebab kita tak tahu di titik-titik mana orang itu sembur-semburkan air ludah ini. Jadi tolonglah pakai ini. Social distancing dijaga. Kalau bisa keluar pakai glove. Jaga jangan cuci mata. Stamina tubuh dijaga. Minum yang banyak. Makan vitamin. Dan kalau itu menyerang, jangan panik. Don't be panic at all. Kita hadapi sama-sama. Sama dokter bersama kita. Kita harus mempunyai positive side. Harus selalu bersemangat untuk sembuh. Jangan sama sekali panik. Saya tengok orang-orang sebelah saya itu banyak panik. Yang panik di rumah, dia macam mana masak, suami macam mana, anak macam mana. Itu serahkanlah. Doakan saja mereka baik-baik saja. Kita fokus ke kesehatan kita. Jangan panik, stay positif. InsyaAllah itu menaikkan kita punya imunitas. Itu sajalah Kak rasanya, sebab kita pun dah setengah jam video. Terima kasih banyak-banyak Akak kerana sudi bersama dengan saya. Akak jaga diri, saya doakan Akak semoga terus sembuh. Semoga kita semua selamatlah daripada COVID-19 yang melanda dunia sekarang. Salam sepuh semuanya. Semoga Allah lindungi kita, Allah jauhkan kita dari semuanya. Amin, ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia sedikit perkongsian daripada Kak Alberta di North Macedonia, dan kita dah dapat dengar dengan jelas bagaimana pengalaman beliau berhadapan dengan COVID-19 ni, dan ayah harap korang semua dapat manfaat daripada perkongsian kami ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ayah ini, klik button merah di bawah. InsyaAllah ayah akan buat lebih banyak lagi video untuk dimasukkan ke dalam channel ini. Sebenarnya ayah ada banyak lagi konten yang tersimpan yang menunggu masa untuk diupload ke YouTube, dan InsyaAllah ayah akan upload secara berkala, dan InsyaAllah ayah juga akan hantar lebih banyak lagi video ke ML Studio untuk tontonan korang semua. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.